Oke, boleh kasih tahu kiri kanan bilang selamat hari Sabtu. Senang kamu hadir sore ini. Puji Tuhan. Eh, Senang sekali hari ini kita masuk di bulan yang baru, bulan Agustus. Bulan baru artinya tema yang baru, visi yang baru untuk kita jalani sepanjang bulan ini. Dan saya percaya ada pesan yang baru juga yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Nah, senang sekali juga hari ini Home Makassar kedatangan sahabat-sahabat saya. Boleh bangkit berdiri, ada Ko Hartono dan juga Ko Gilbert. Nah, boleh kasih tepuk tangan. Puji Tuhan, silakan duduk. Ko Hartono dari Jakarta, Ko Gilbert dari Kalam Kudus Makassar. Dan puji Tuhan hari ini ada kesempatan untuk bersama-sama dengan kita. Dan sebentar akan menyampaikan firman Tuhan juga. Saya yakin ada pesan yang akan kita dengarkan untuk sama-sama kita pelajari hari ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, di bulan Agustus ini karena kita juga mempersiapkan perayaan kemerdekaan Indonesia, maka temanya adalah kemerdekaan juga. Di gereja kita sedang belajar tentang judul besarnya adalah benar-benar merdeka. Sama-sama katakan benar-benar merdeka. Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan sejati, makanya judulnya hari ini adalah True Freedom atau kemerdekaan yang sejati dan kemerdekaan yang sungguh-sungguh tentunya di dalam Tuhan. Nah, kita mau baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 31 sampai yang ke-36. Saya nggak tahu ini cukup terbaca atau tidak, tapi singkat cerita ayat yang akan kita baca menceritakan tentang bagaimana diskusi antara Yesus dan juga orang pada saat itu yang berbicara tentang konsep kemerdekaan. Nah, kita mau lihat bagaimana konsep kemerdekaan yang Tuhan ajarkan kepada kita dan konsep kemerdekaan yang seringkali dunia mengerti atau dunia pahami. Kita baca mulai dari ayat yang ke-31 sampai yang ke-36 secara bergantian, saya yang ganjil, teman-teman home yang genap, sampai di ayat yang ke-36 bersama-sama. Mulai dari ayat yang ke-31, demikianlah firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32 teman-teman, 23. Dan kamu, dan kebenaran itu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? 34. Sesungguhnya adalah dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Sama-sama 36, 23. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat ini yang menjadi seluruh pembacaan dan juga dasar dari firman yang akan kita dengarkan selama bulan Agustus. Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Tuhan mau kita benar-benar merdeka. Kenapa? Kalau kita baca baik-baik di ayat yang ke-31 firman Tuhan bilang begini. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jelas sekali dijelaskan di kalimat yang pertama bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu bukanlah orang yang tidak percaya. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka kenal siapa Yesus, mereka tahu siapa Yesus. Mereka mengenal dengan baik seluruh latar belakang Yesus dan juga mereka dikatakan percaya kepada Yesus. Tetapi kepada orang-orang yang percaya kepadanya, Yesus memberikan konsep kemerdekaan bagi mereka. Yesus bilang begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ternyata hanya karena kita percaya bukan berarti dengan otomatis kita mengalami kemerdekaan. Ini menunjukkan pada kita ternyata ada fakta bahwa begitu banyak orang percaya juga yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Karena pada saat itu orang Yahudi yang pada saat itu adalah orang-orang yang percaya. Tetapi sekalipun mereka percaya, Tuhan tetap menawarkan kemerdekaan buat mereka. Menarik, ketika Yesus menunjukkan konsep kemerdekaan buat orang Yahudi, apa kata mereka? Orang Yahudi itu bilang begini, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Orang Yahudi itu merasa tidak diperhamba oleh apapun.
Mereka merasa tidak diperbudak, tidak dibelenggu. Untuk apa merdeka? Karena mereka bukan orang yang diperbudak dan bukan seorang hamba gitu ya. Mereka bilang mereka keturunan Abraham. Secara lahiriah, secara jasmani, mereka sedang tidak menjadi budak seseorang atau tidak diperbudak oleh siapapun. Tetapi Yesus bilang begini, di ayat yang ke-33, di ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi tadi kita belajar, hanya karena kita percaya, bukan berarti kita bebas selangsung dan tidak punya kesempatan untuk diberhamba oleh apapun. Tapi yang kedua dikatakan di sini bahwa pada saat itu orang Yahudi merasa tidak diperhamba, tetapi Yesus menunjukkan sebuah belenggu yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Yesus bilang begini, barang siapa yang berbuat dosa, mereka adalah hamba dosa atau mereka diperbudak oleh dosa. Jadi orang Yahudi pada saat itu secara status mereka memang bukan hamba siapa-siapa. Dulu, kalau sekarang kan kita tidak terlalu relate dengan istilah hamba atau budak. Tapi pada saat itu, perbudakan terjadi di mana-mana. Orang itu dijual untuk menjadi budak seseorang. Dan ketika seseorang menjadi budak, mereka bukan milik mereka lagi. Mereka milik orang yang menjadi tuan mereka. Nah, keturunan Abraham orang Yahudi ini bilang begini, kami ini tidak diperbudak oleh siapapun, kami bukan budak siapapun. Terus kenapa Tuhan menawarkan kemerdekaan buat kami? Kemerdekaan seperti apa yang kami butuhkan? Padahal kami ini bukan budak siapa-siapa. Yesus bilang jelas begini, bahwa siapapun yang berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa. Nah, hari ini kita perlu berkaca kepada firman Tuhan. Mungkin secara jasmani, secara lahiriah, kita sedang tidak diperbudak oleh satu kuasa, atau mungkin di tempat kerja kita bukan budak korporat, amin. Di kampus kita bukan budak dosen, amin. Kalau yang gini-gini aminnya kurang ya. Ataupun dimanapun kita berada, semoga kita bukan menjadi tempat, kita tidak berada di tempat yang memperbudak kita. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita satu kemerdekaan yang penting, kemerdekaan yang sejati, yang bukan berbicara tentang perbudakan secara jasmani, secara situasi, tetapi perbudakan secara rohani, di mana ketika dosa itu berkuasa kepada kita, sebenarnya kita ini sedang dibelenggu dan diperbudak secara rohani. Maka saya mau tunjukkan kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca, next slide adalah begini, bahwa merdeka, next slide, secara lahiriah tidak berarti merdeka secara rohani. Saya berdoa kita sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan ini menjadi kaca untuk melihat kehidupan kita lebih dalam. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati? Kita sudah benar-benar merdeka? Atau sebenarnya secara rohani kita masih dibelenggu oleh begitu banyak hal? Makanya sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang kemerdekaan yang sejati, benar-benar merdeka, merdeka dari berbagai macam hal. Minggu pertama, besok kita akan belajar dari Bapak Gembala tentang merdeka dari dosa. Minggu kedua, kita akan belajar tentang merdeka dari rasa takut dan rasa khawatir. Ada banyak orang percaya yang secara status dimerdekakan oleh darah Yesus, tetapi kehidupannya tidak pernah mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh karena dihantui dan dibelenggu dengan rasa khawatir dan rasa takut. Setiap kali mau mulai sesuatu, khawatir, cemas, bisa nggak ya, waktu dipercayakan sesuatu, gelisah, gak percaya diri, semua ini adalah rasa takut yang justru membelenggu kita. Minggu kedua kita akan belajar tentang merdeka dari rasa takut. Minggu ketiga kita akan belajar tentang merdeka dari berhala. Ada banyak berhala-berhala dalam kehidupan kita yang tidak kita sadari. Berhala tidak selalu bicara tentang Allah-Allah, dalam kutip dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan lain dalam kehidupan kita. Tapi berhala itu bicara begini, segala sesuatu yang berpotensi menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Itu bisa jadi hal yang baik juga. Pekerjaan kita itu bisa jadi berhala. Kalau pekerjaan itu mengganti posisi Tuhan dalam hati kita. Bahkan pelayanan pun bisa jadi berhala. Kalau kita lebih mengutamakan pelayanan lebih daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Hobi kita bisa jadi berhala. Ya. Semua yang kita senangi, kesenangan-kesenangan yang menggantikan posisi Tuhan, itu bisa jadi berhala. Dan minggu ketiga kita akan belajar tentang itu. Minggu keempat kita belajar tentang merdeka dari luka batin.
trauma, sakit hati. Banyak yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya hanya dikuasai dengan kekecewaan, sakit hati, dan pada akhirnya mereka tidak pernah mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya minggu keempat kita akan belajar tentang merdeka dari luka batin, sakit hati, dan trauma. Dan minggu terakhir Alkitab bilang kita dimerdekakan bukan untuk bebas berbuat dosa, kita dimerdekakan untuk melayani satu dengan yang lain. Maka minggu terakhir kita akan belajar tentang merdeka untuk melayani. Semangat untuk Agustus ini, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar banyak tentang kemerdekaan. Satu persatu saya percaya setiap minggu bukan minggu yang kebetulan, tapi minggu yang penting untuk Tuhan sampaikan sesuatu buat kita, supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan merdeka dari dosa, sakit hati, kekhawatiran, berhala, dan sebagainya, saya mau bahas tentang prinsip sederhana. Pelajaran penting tentang kemerdekaan sejati yang kita pelajari dari diskusi Yesus dengan orang Yahudi tadi. Apa saja yang kita bisa pelajari? Yang pertama, perhatikan. Dari ayat yang kita baca, kita belajar bahwa ternyata kebenarannya adalah tanpa Kristus, kita semua ini adalah budak dosa. Memang kita nggak diperbudak lagi dengan satu kuasa yang terlihat secara mata kita. Hari ini sudah tidak ada lagi majikan, tuan yang mendominasi, kecuali bos kita di tempat kerja yang rupa bos begitu memperbudak. Nah, itu beda cerita ya. Perusahaan kita gitu ya, yang kalau suruh kita udah ngerti A, B, C, D langsung Z aja pokoknya mesti selesai. Nah, dosen kita yang menjengkelkan, yang kalau kita kerja tugas masukin hari ini dikasih kembali 9 kali baru beres. Nah, pokoknya semua itulah seolah-olah memperbudak kita. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Perbudakan yang dimaksudkan oleh Alkitab yang sungguh-sungguh membelenggu kehidupan kita sebenarnya adalah keterikatan kepada dosa. Nah, untuk itulah Yesus mati buat kita, karena manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya. Tidak ada satupun kita yang bisa memerdekakan diri kita dari ikatan dosa. Maka Kristus perlu hadir supaya kita bisa dilepaskan dari perbudakan dosa. Yohanes 8 ayat 35 bilang begini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan sejati? Benar-benar merdeka, tidak ada cara lain selain daripada mengizinkan anak itu memerdekakan kita. Kata anak itu dalam terjemahan Alkitab itu merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Next slide. Ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Yesus yang punya otoritas untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Hanya Yesus, anak Allah itulah yang memiliki kuasa untuk memerdekakan kita. Kita ini sadar atau tidak, jujur bersama-sama. Walaupun kita sudah lama melayani Tuhan, kita lama mengikut Tuhan, kita lama mengasihi Tuhan. Sampai hari ini saya pun seringkali masih berusaha dibelenggu oleh begitu banyak hal. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, berusaha untuk merempas sukacita saya dan membelenggu hati saya. Saya yakin semua kita juga pasti mengalami hal yang sama. Nah, ini upaya iblis untuk membelenggu kita. Ada kita pun juga yang hari ini dibelenggu dengan rasa bersalah, kekecewaan, amarah, benci, dendam. Semua itu iblis sengaja taruh di hati kita supaya kita tidak mengalami kemerdekaan. Nah, berapa banyak kita yang berjuang untuk melepaskan diri kita seorang diri. Kita berusaha melawan keterikatan kita, dosa-dosa kita. Kita melawan sakit hati, dendam kita. Dan pada akhirnya kita berujung kepada keputusasaan karena kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dulu, waktu saya di asrama, saya banyak sekali berusaha untuk melepaskan satu persatu keterikatan saya. Yang saya tahu di asrama adalah untuk mencapai kemerdekaan adalah usaha yang maksimal. Doa sungguh-sungguh. Saya dulu sampai kena asam lambung karena saya sering puasa di asrama, tapi puasanya bukan puasa yang benar. Saya puasanya puasa ekstrim, sehari makan jam 6, besok lagi makan. Akhirnya gak teratur, kemudian akhirnya sakit GERD, endoskopi dan sebagainya. Nah, semua itu saya lakukan untuk melepaskan keterikatan.
Tapi setiap kali saya berjuang untuk terlepas, rasanya saya nggak punya kekuatan. Saya jatuh lagi di dosa yang sama. Saya berjuang lagi, saya jatuh lagi di dosa yang sama. Saya melayani, ada banyak anak muda yang keterikatan dengan seksualitas. Mereka tahu itu salah. Mereka berulang kali untuk, saya tahu itu nggak benar. Tetapi setiap kali saya berusaha lepas dari itu, saya jatuh. Bukan itu yang saya mau, tapi itu yang saya lakukan. Memang kenyataannya begini, tidak ada satupun kesempatan yang dapat kita terima, dapat kita alami berkaitan dengan kemerdekaan selain daripada Kristus yang memerdekakan kita. Katakan amin. Cuma Yesus yang mampu melepaskan kita. Kita gak akan bisa melepaskan diri kita sendiri. Maka tidak ada cara lain. Next slide. Langkah pertama untuk menikmati kemerdekaan sejati adalah begini. Kita perlu mengakui bahwa memang hanya Kristus yang bisa membebaskan kita dari kuasa dosa. Orang Yahudi itu gak ada yang sadar bahwa mereka itu dibelenggu. Hari ini kita perlu berkaca pada diri kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Atau kalau kita mau jujur, masih ada belenggu-belenggu yang mengikat hati kita dan mengikat hidup kita. Kita belum bisa tidur dengan nyenyak karena semua pikiran dan kekhawatiran kita. Kita gak bisa mengasihi dengan sungguh karena ada dendam, ada benci yang mengikat kita. Ada ikatan-ikatan yang kita tahu itu gak bagus buat kita, tapi kita gak bisa lepas dari situ. Tidak ada cara lain untuk melepaskan keterikatan kita. Semua belenggu itu kita perlu datang kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita. Kita berkata ketika kita mengaku kepada Tuhan, Dia setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita, Dia akan menyucikan kita dari setiap kejahatan. Next slide. Firman Tuhan yang bilang untuk kita, Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hari ini, apapun belenggu yang berusaha mengikat kita, rasa takutlah, khawatirlah, dosa seksual lah, keterikatan lah, mari kita belajar untuk serahkan kepada Tuhan. Kemerdekaan itu berat, kamu gak akan kuat. Jadi serahkan pada Tuhan, Dia akan menolong kita, Dia akan mampukan kita. Roh Kudus yang akan menolong kita, sehingga hanya Alkitab bilang begini, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jika kita mengizinkan Roh Allah yang masuk dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, kita akan melangkah dalam kemerdekaan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kebenaran yang kedua adalah begini. Yang pertama, hanya Kristus yang mampu melepaskan kita dari perbudakan dosa. Yang kedua, Yesus datang untuk memerdekakan kita secara rohani. Orang Yahudi pada saat itu berpikir kemerdekaan yang mereka maksudkan adalah kemerdekaan secara politik, di mana mereka tidak dijajah lagi, tidak diperbudak lagi secara status. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksud. Yang Tuhan maksud adalah begini, kemerdekaan sejati bukan dari luar, tapi dalam diri. Hari ini belenggu yang paling menyakitkan kita sebenarnya bukan dari luar. Belenggu yang paling menyakitkan kita itu adalah yang ada pada dalam diri kita, yang orang lain gak tahu, tapi kita berjuang hampir seumur hidup kita. Usaha untuk melepaskan belenggu marah, dendam pada orang tua. Orang lain gak tahu, tapi kita kemana-mana kita bawa belenggu itu. Itu ada dalam diri kita. Jadi belenggu sejati bukan belenggu secara jasmani. Belenggu sejati itu adalah belenggu secara rohani yang mengikat kehidupan kita. Maka kita bilang Yohanes 8:36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kata memerdekakan kamu itu artinya apa? Next slide. Melepaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, ini yang saya mau bagi buat kita. Next slide. Ada banyak orang percaya yang menjadi tawanan dosa sehingga dia gak bisa bertumbuh. Karena dosa mengikat dia. Nah, kita perlu mengerti sama-sama, ini prinsip dari dosa. Bahwa dosa itu bukan cuma sekedar masalah. Dosa itu sistem perbudakan. Sesuatu yang memperbudak kita. Menjadikan kita hamba, kita kehilangan hak dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kita terikat dan seperti tidak berdaya. Alkitab jelaskan contohnya sangat jelas. Siapa? Rasul Paulus. Waktu saya baca ayat ini, saya seperti baca kehidupan saya dulu waktu terikat. Coba kamu baca ayat ini. Dan saya yakin kamu akan melihat hal yang sama juga pada dirimu. Next slide. Roma 7 ayat 19-20 bilang begini. Sebab bukan apa yang ku kehendaki yang baik yang ku perbuat, melainkan apa yang tidak ku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi siapa? Dosa yang diam di dalam aku.
Paulus bilang begini, bukan apa yang aku inginkan yang ku perbuat, tapi apa yang aku pengen, yang aku mau, yang ku benci, justru itu yang ku perbuat. Saya tahu Kak, pornografi, masturbasi itu sesuatu yang najis dan tidak menguntungkan untuk saya. Itu sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Bukan itu yang mau kubuat, tapi itu yang kubuat. Pacaran kudus, pacaran yang sehat, itu menyenangkan hati Tuhan. Baik untuk kami. Itu yang ingin kulakukan, tapi bukan itu yang kuperbuat. Mengasihi orang tua, itu hal yang benar. Itu yang harusnya aku perbuat. Tapi kenapa gak bisa aku perbuat itu? Membenci orang lain bukan hal yang seharusnya aku lakukan. Tetapi bukan apa yang kuinginkan, tapi justru yang kuperbuat. Paulus bilang apa? Begini. Karena jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Jadi kalau kita mau jujur, kadang kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita kadang menghabiskan waktu kita untuk melakukan apa yang benar, tapi kita sepertinya gak berdaya. Kita jatuh lagi, kita jatuh lagi. Kita berusaha bangkit, kita jatuh lagi. Kita berusaha menang, kita jatuh lagi. Saya berjuang gak sendiri, saya kenal banyak teman-teman juga yang sama-sama berjuang dengan saya. Tidak sempurna, punya kesalahan, kita tahu itu salah. Contoh, saya berusaha mengatasi emosi saya. Saya orang yang sangat emosional. Makanya di kepala saya selalu begini, lebih baik saya tidak pikir sama sekali. Karena kalau saya pikir sedikit, bisa kemana-mana. Saya nggak mau buang energi saya untuk sesuatu yang berpotensi buat saya meledak-ledak. Makanya, saya sangat terbeban sebenarnya dengan usaha kami. Saya dengan JJ kan punya usaha ya. Kenapa? Saya itu nggak bisa marah sama karyawan. Bisa sih, tapi kalau marah berabe. Jadi saya nggak bisa marah. Setiap kali ada karyawan yang bikin masalah, tarik nafas. Ya, makasih ya. Ya keluar, nggak apa-apa ya, makasih ya. Nggak bisa marah. Gimana usaha? Nggak bisa marah karyawan. Saya nggak bisa. Istri saya sih bisa, tapi janganlah ya. Tapi sampai hari ini masih sering bocor nggak? Masih sering. Sama karyawan nggak bisa marah, sama istri sering marah. Makanya JJ bilang, kamu kenapa kalau sama karyawan kok nggak berani marah? Kalau sama saya kok marah terus, marah terus, marah terus. Saya percaya begini, semua kita masing-masing punya perjuangannya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Hanya karena perjuangannya berbeda, bukan berarti kita lebih buruk dari orang lain, dan orang lain lebih baik dari kita. Kita sama-sama berjuang untuk mengalami kemerdekaan yang sejati, dilepaskan dari semua belenggu dosa. Paulus dari ayat ini digambarkan seperti mengalami frustasi yang dalam karena dosa yang begitu mengikat. Pernah gak kamu mengalami ketika kamu melakukan dosa yang awalnya begitu menyenangkan, tapi sampai pada akhirnya begitu mengecewakan? Saya pernah melayani seorang anak muda, dia punya pasangan, dia komitmen untuk menjaga kekudusan, tapi setiap kali dia berusaha untuk menjaga dirinya, dia jatuh. Dia menyesal, dia coba lagi, dia jatuh lagi. Sampai dia putus asa dan dia bilang begini, saya kayaknya tidak bisa Kak. Saya tidak bisa menolak. Kenapa saya bodoh sekali, bodohnya saya ini Kak, bodoh sekali. Saya bilang begini, saya mengerti. Paulus bilang, bukan kamu, tapi siapa? Dosa yang diam dalam kamu. Nah, dosa itulah yang Tuhan mau lepaskan, Tuhan mau merdekakan. Kenapa kita selama ini terbelenggu? Karena kita nggak sadar ada dosa yang mengikat kita. Hari ini kita hanya bisa mengalami kemerdekaan kalau kita izinkan Tuhan membersihkan dosa yang satu itu. Teman-teman, sadar atau tidak, prinsipnya begini. Kalau kamu mau izinkan Tuhan memerdekakan kamu,
pastikan kamu berikan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Ilustrasinya adalah, kalau kita mau kasih rumah sama Tuhan, kasihlah rumah itu beserta seluruh kunci di dalamnya. Kamu gak bisa kasih rumah kepada Tuhan terus bilang begini, Tuhan, ini semua rumahku, tapi ada satu kamar di bagian bawah lantai 1 samping toilet, saya minta maaf untuk yang satu itu saya kunci nah. Malu-malu Pak kalau Tuhan masuk di situ. Yang lain Tuhan pakai terserah mi. Tapi yang satu kamar di bawah lantai 1 dekat kamar mandi samping toilet itu, minta maaf Tuhan. Kayaknya jangan mi taati yang itu. Maka perhatikan, Tuhan akan berkuasa atas seluruh rumahmu kecuali kamar yang kamu kunci itu. Jadi prinsipnya, kalau Tuhan mau memerdekakan kita, izinkan Dia memerdekakan seluruhnya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Buka hati kita, akui di hadapan Tuhan, Tuhan, saya jatuh bangun dalam dosa ini, saya jatuh bangun dalam keterikatan ini, saya masih benci, saya masih marah, saya masih dendam, saya gak sabaran, saya emosional. Saya percaya apa yang kamu akui di hadapan Tuhan itu pasti Tuhan merdekakan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir dari ayat yang kita baca, diskusi Yesus dengan orang Yahudi, kita belajar 1, tanpa Kristus kita adalah budak dosa. 2, Yesus datang untuk memerdekakan kita secara rohani, bukan hanya secara jasmani. Seluruh bagian hidup kita, seluruhnya mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang ketiga saya pelajari adalah begini, kebenaran yang penting tentang kemerdekaan sejati adalah Tuhan memerdekakan kita supaya kemerdekaan sejati itu membawa damai sejahtera dan identitas yang baru. Yohanes 8:36 tadi di kalimat terakhir bilang, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kata kamu pun benar-benar merdeka, next slide, artinya kemerdekaan sejati dan kekal, bukan kemerdekaan yang sementara atau sesaat. Saya mau jelaskan buat kita, ada perbedaan antara kemerdekaan yang Tuhan tawarkan dan kemerdekaan yang dunia tawarkan. Kita perlu sama-sama perhatikan ini. Ada banyak orang percaya yang pikir bahwa kemerdekaan itu bicara tentang kebebasan. Makanya kalau teman-teman ingat, saya pernah kesaksian, saya pernah melayani seorang anak muda, dia bilang begini, Kak, jadi Kristen tuh gak enak ya. Kenapa? Iya, soalnya jadi Kristen tuh gak bisa ngapa-ngapain, gak bebas. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh semuanya. Saya bilang, kok kamu bisa pikir begitu? Dia bilang begini, iya, coba deh, Kak Peter gak boleh merokok kan? Mana boleh orang Kristen merokok? Terus dia bilang begini, Kak Peter gak boleh dugem kan? Mana boleh orang Kristen dugem? Kak Peter gak boleh main judi? Gak boleh, mana mungkin orang Kristen boleh main judi? Saya merenung, terus saya bilang begini, Tuhan, bagaimana caranya saya jawab anak setan satu ini? Terus Tuhan kasih hikmat. Tuhan bilang begini, kayaknya kamu keliru, brother. Sini saya coba bantu. Kami ini orang Kristen sebenarnya bisa aja kok merokok. Apa susahnya merokok? Tinggal tasang, bakar. Saya tidak pernah lihat orang Kristen pas dia mau bakar, lapos sendiri rokoknya pes. Tidak pernah. Bisa aja orang Kristen minuman keras, apa susahnya minum? Tinggal begini. Saya tidak pernah lihat orang Kristen pas dia mau minum balok, tiba-tiba berubah jadi jus jeruk, tidak pernah. Kita orang Kristen bisa aja dugem, apa susahnya dugem? Duduk, gemetar-gemetar, bisa. Kita orang Kristen bisa aja main judi, apa susahnya tinggal download Zeus, jackpot. Tapi begini, kita ini orang Kristen, kita bisa merokok, bisa minuman keras, bisa berjudi, bisa apa lagi tadi? Bisa dugem. Tapi kita punya kesempatan, kebebasan untuk memilih tidak melakukan itu. Waktu kita punya kesempatan untuk minum minuman keras, kita tahu betapa berharganya hidup kita dan betapa besarnya pengorbanan Tuhan buat kita. Kita tahu harga kita begitu mahal sesuai dengan harga Kristus. Jadi kita memilih untuk tidak melakukan itu. Kita punya kesempatan untuk melakukan itu,
Tapi kemerdekaan yang kami terima memberikan kesempatan buat kami untuk memilih kepada apa yang tidak seperti itu. Sekalipun kita bisa dugem, kita punya kesempatan untuk memilih tidak dugem. Sekarang saya mau tanya, bro, kamu sudah merokok dari kapan? Dia bilang begini, dari SMP kak. Oh, lumayan lama ya? Iya. Sekarang saya tanya, kira-kira kamu butuh berapa lama waktu untuk berhenti merokok? Terus dia bilang, berapa lama ya? Aduh, susah kayaknya. Tahu minuman-minuman keras? Minum. Es batu itu kan keras tuh. Sekarang kalau saya tantang kamu, bisa gak kamu janji sama saya, sejak hari ini kamu tidak akan minum minuman keras lagi sampai kamu mati? Bisa gak kamu janji? Dia bilang, aduh, gimana ya kak? Susah kayaknya. Terus saya bilang begini, tahu gak kamu, orang yang bermain judi itu terikat dengan judi, sebagian besar penelitian mengatakan bukan karena kemenangan yang mereka terima, tapi karena perasaan bersalah, kehilangan banyak, sehingga mereka terus main untuk berusaha mengembalikan kehilangan mereka. Saya mau tanya, untuk orang seperti ini, kira-kira mudah gak untuk dia berhenti berjudi? Susah ya? Jadi perhatikan, kebebasan yang dunia tawarkan justru buat kita jadi bablas. Tapi kemerdekaan yang Tuhan tawarkan buat kita, itu memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam kebenaran. Jadi prinsipnya adalah kemerdekaan sejati adalah hak untuk kita hidup benar. Alkitab bilang dulu kita budak dosa, kita cuma bisa berbuat dosa terus, kita adalah hamba dosa. Tapi Alkitab juga bilang ketika Yesus menebus kita, kita dirubah dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Dulu gak bisa buat apa yang benar, cuma bisa buat dosa mulu, dosa. Sekarang karena Yesus sudah mati buat kita nggak lagi harus berbuat dosa. Kita punya kesempatan untuk hidup benar. Yang lain gak bisa, mereka masih terikat dengan dosa. Itu sebabnya hari ini kita belajar, next slide. Dunia menawarkan kebebasan yang palsu, bebas melakukan apa saja. Tapi Kristus menawarkan kita kebebasan yang sejati untuk berdiri dan hidup kepada apa yang benar. Yang percaya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kemerdekaan sejati itu merubah status kita. Next slide. Kita bukan lagi budak, sekarang kita adalah anak. Alkitab bilang apa? Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Boleh coba angkat tangan di atas kepala, pukul dada kita, bilang saya bukan budak, saya ini anak. Pukul lebih keras supaya semua yang sakit paru-paru, jantung sembuh malam ini. Bilang saya bukan budak, saya ini anak. Kalau kamu anak, kamu gak harus hidup sebagai budak. Kamu gak seharusnya terikat. Kamu punya pilihan untuk merdeka. Kenapa kamu dikuasai rasa takut terus? Padahal kamu punya hak untuk hidup lepas dari itu. Kenapa kamu dihantui rasa bersalah? Padahal kamu sudah dilepaskan dari itu. Stop hidup jadi budak, mulai hidup jadi anak. Kita bilang begini, kalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Artinya apa? Kamu berhak menerima warisan, damai sejahtera, sukacita, kelegaan. Amin. Saya berdoa firman ini menguatkan kita bukan budak. Kita ini anak. Jangan biarkan kamu diperbudak lagi oleh apapun. Tuhan sudah bayar lunas harganya. Sekarang mari hiduplah sebagai anak-anak yang merdeka. Saya sudah selesai 3 prinsip tentang kemerdekaan. 1, tanpa Kristus kita semua adalah budak. 2, Yesus datang untuk memerdekakan kita secara rohani. Hati kita, rasa takut, rasa khawatir, dosa dilepaskan dari kita. Yang ketiga, kemerdekaan sejati membawa damai dan identitas baru buat kita. Saya tutup dengan satu ayat, 2 Korintus 3, 15 dan 17. Firman Tuhan bilang begini, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Mereka berusaha untuk baca kitab Musa, tapi firman Tuhan bilang begini, ada selubung yang menutup hati mereka.
Kenapa kita sudah lama mengasihi Tuhan, lama melayani, lama setia di gereja, tapi kita gak bertumbuh, kita gak maju, kita gak mengalami terobosan. Jangan-jangan ada selubung yang membelenggu hati kita. Tapi kabar baik, firman Tuhan bilang, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Kalau hari ini kamu mau datang pada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka dengarkan baik. Maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Jika hari ini kita mau datang pada Tuhan dengan keterbatasan kita, dengan kejujuran kita, apa adanya, keterikatan kita akui Tuhan, saya ini takut, saya ini khawatir, saya ini cemas, saya gelisah, saya marah, saya dendam, saya benci, saya ini terikat dengan seksualitas, dengan pornografi, masturbasi. Tuhan, bagaimana ya? Datang kepada Tuhan, maka kita bilang selubung itu akan diambil daripadamu, karena roh Allah ada dalam hidupmu, dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya sudah selesai. Saya mau undang sahabat saya, Ko Hartono, untuk bersaksi tentang kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupannya dan bagaimana dia menjalankannya di setiap hari kehidupannya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik. Silakan Ko Hartono, waktu dan tempat dipersilakan. Let's go. Ya, tes. Ya, shalom teman-teman semuanya. Ya, saya bersyukur hari ini bisa hadir di sini juga. Saya senang sekali ketika setiap ketemu Pastor Peter ini ya. Dia itu bagi saya ya, dia punya hati yang luar biasa buat generasi ini. Dan menurut saya sih dia nggak suka marah-marah juga sih ya. Menurut saya Pastor Peter ini menggemaskan gitu ya. Pada zaman saya kecil saya sering nonton, kalau tahu Boboho ya. Nah ini Pastor Peter seperti itu. Dia selalu membawa aura positif gitu ya. Kasih ya selalu dia bawa. Terima kasih Pastor Peter buat kesempatannya. Hari ini saya sharing sedikit aja, kira-kira 1 jam ke depan aja ya. Oh enggak ya, enggak. Beberapa menit aja ya. Ya, nama saya Hartono, saya pelayanan di Kalam Kudus Central Park di Jakarta. Cuman saya orang Makassar juga gitu ya. Jadi singkam aja Ki, saribatan aja kita. Ya enggak, pakai logat biasa aja ya. Oke, nah ketika dalam minggu ini, ketika saya datang ke Makassar, teman-teman, saya jalan-jalan ke satu supermarket. Dan saya mencari air mineral yang paling mahal harganya dan yang paling bagus gitu ya. Akhirnya saya ketemu satu air, saya bukan jualan air ya teman-teman, bukan. Satu air mereknya itu Perfect. Perfect tulisannya pH-nya 9,5. Biasanya pH cuma 7, 8 ya, tapi ini dia pH-nya 9,5. Dan kalau kita tahu bahasa Indonesianya perfect itu apa teman-teman? Sempurna gitu ya, bukan ya? Maksudnya sempurna ya. Nah hari ini saya beli ini, mungkin ini air yang paling mahal. Saya hanya bawa satu Ji. Nah kira-kira kalau saya mau tanya sama teman-teman, ada nggak yang mau air ini kalau saya kasih? Ada yang mau? Jangan Ki malu-malu nah. Ada yang mau? 1 Ji. Ada yang mau? Oke. Yuk silakan maju ke depan dulu. Wah ini dia berani ya. Kasih tepuk tangan dulu tau. Siapa nama tak? Ricky ya. Ini buat Ricky ya. Ini bukan air suci atau apa, air biasa Ji. Cuman selamat ya buat Ricky ya. Silakan duduk, tepuk tangan dulu buat Ricky tau. Apa yang saya mau sharing dari air ini? Air ini bilangnya perfect ya, sempurna. Ketika kita udah belajar tadi dari Pastor Peter, saya teringat satu kisah teman-teman. Di Perjanjian Baru, satu kisah di mana seorang perempuan sundal yang kedapatan bersinah sama orang Farisi. Jadi waktu itu orang Farisi bawa ini perempuan kepada Yesus. Yesus itu lagi duduk-duduk lagi gambar-gambar di tanah gitu ya. Lagi duduk-duduk gambar-gambar.
Terus orang Farisi ngomong sama Yesus, Yesus, perempuan ini kedapatan berzinah. Sesuai dengan hukum Taurat Musa, perempuan ini harus dilempari batu. Harus kita lempari batu. Semua orang Farisi yang datang dari yang tua sampai yang muda sudah siap-siap, sudah bawa batu. Dia mau mencoba Yesus, dia mau lihat apa yang Yesus katakan. Ketika itu Yesus lagi duduk-duduk, dia gambar-gambar. Yesus cuma ngomong gini, oke, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, boleh lempar wanita itu. Lempari wanita itu dengan batu. Sambil Yesus ngomong gitu, dia gambar-gambar lagi di tanah, di pasir. Pelan-pelan dari yang paling tua sampai yang paling muda, lepas batu, pergi. Selesai Yesus gambar-gambar, dia lihat, loh kok sudah hilang semua orang, sudah gak ada orang, tinggal perempuan itu berdiri di sana sambil tertunduk. Tuhan bilang apa sama perempuan itu? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Itu mengubah perempuan itu memerdekakan dia. Dia yang gak sempurna, dia gak perfect, dia kedapatan berzinah. Tapi Tuhan ngomong satu kata aja, satu kalimat doang. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah hari ini teman-teman, ketika kita udah dengar tadi ya, kita udah dimerdekakan gitu ya. Kita ini manusia biasa. Kita ini masih hidup dalam daging kita. Gampang gak sih melawan dosa? Oh susah. Tapi susah itu ada kepanjangannya kan? Susah selalu untung sebab ada harapan. GBI Hope ya. GBI yang membawa harapan ya, Hope ya. Hope hanya oleh percaya ya. Ketika kita percaya sama Tuhan kita, Dia yang kasih kita kekuatan. Tuhan adalah Tuhan yang perfect, yang sempurna. Dia yang bisa kasih kita kekuatan. Saya rindu ketika teman-teman pulang dari tempat ini, ingat satu kalimat ini ya. Go and sin no more. Ketika kita mau menjauh dari Tuhan, kita mau melakukan dosa, kita ingat kalimat ini. Ingat, anggap aja Tuhan berkata pribadi kepada kita, go and sin no more. Pergi seperti Yusuf ya, yang berusaha lari ketika digoda oleh Tante Potifar. Saya akan tutup dengan satu kesaksian saya ketika di Jakarta ya teman-teman. Waktu kuliah di Jakarta itu, saya senang sekali pelihara ikan mas koki. Jadi bukan koi ya, koki ini yang ada jenisnya apa itu yang kecil-kecil yang kepalanya jenong-jenong itu, apa ya, oranda, seperti banyak jenisnya. Jadi saya senang sekali pelihara ikan mas koki. Jadi di kamar saya itu ketika kuliah, saya ada satu akuarium kecil, saya pelihara ikan-ikan itu dan saya jadikan itu lampu tidur saya. Jadi di akuarium itu ada lampunya gitu ya. Jadi setiap malam lampu mati, tinggal akuarium itu yang menyala. Tiap hari saya kasih makan ini ikan. Ini ikan mas koki ya, kalau makan itu senang sekali gitu ya. Dia makan terus mulutnya buka gitu, nyam gitu ya. Senang sekali dia makan. Saya rawat, selalu bersihkan airnya. Jadi ikan ini harus airnya bersih baru dia bisa hidup dengan baik. Saya sering belai-belai juga kepalanya gitu ya. Ikan ini sangat friendly, sangat baik. Saya rawat tiap hari dengan penuh perhatian. Suatu saat nih teman-teman ya, salah satu ikan saya itu berenangnya terbalik. Saya bingung kenapa ini ikan berenangnya terbalik. Apa saya kasih makan terlalu banyak gitu ya. Tapi berenangnya terbalik gitu. Akhirnya di Jakarta itu dekat rumah saya ada dokter hewan. Saya bilang apa, saya bawa ke dokter aja ini ikan. Saya sayang sekali ini ikan udah saya pelihara dari kecil sampai besar. Dan lucu sekali ini ikan. Jadi saya bawalah ke dokter hewan ya. Ketika diperiksa, iya ini kok kasih makan terlalu banyak. Jadi saluran pencernaannya itu kayak buntu gitu ya. Jadi ini harus dioperasi sedikit,
terus nanti kamu kasih obat, isolasi dulu, kasih obat gitu ya. Saya bilang, oke dok, yang penting bisa selamatkan ikan saya. Bisa aja. Oke, pas mau bayar, berapa dok biayanya? 150.000. Tahu nggak saya beli ikan itu berapa? 15.000 waktu itu. Tapi biaya dokternya 150.000. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa deh, demi ikan saya gitu ya. Ya akhirnya saya bayar, saya bawa pulang, saya ikutin instruksinya dokter, kasih di ember dulu, kasih oksigen, kasih obat biru, obat kuning, apa semuanya, sampai akhirnya ikan ini baik gitu ya, sembuh. Senang sekali hati saya, tiap hari saya sebelum tidur saya liatin di dalam kondisi gelap, saya liatin ikan ini, saya selalu kasih makan, saya selalu sayang sama ikan ini. Dan ya beberapa hari kemudian ada juga ikan yang berusaha melompat dari akuarium itu. Ada juga ketika saya pelihara ikan itu, ketika saya pergi kuliah pulang, ikannya udah di luar akuarium. Artinya udah apa? Mati gitu ya. Nah saya melihat ya teman-teman, hidup kita kadang seperti ikan ini. Sebenarnya ikan ini kalau mengerti arti kemerdekaan itu ya, ketika dia berada di dalam air, itu dia merdeka. Dia bisa hidup, bisa bernafas, dikasih makan, dikasih bersih airnya. Tetapi ketika dia memilih untuk melompat, atau dia merasa, aduh ini akuarium sempit banget, saya merasa nggak bisa hidup di dalam akuarium ini. Dia bisa memilih untuk melompat keluar kan. Dan hasilnya apa? Ya rest in peace ya. Saya kubur dia di depan rumah. Aduh, kalau pikir udah bayar 150.000, kalau dia loncat keluar harganya 15.000, rugi tuh. Padahal saya sayang sekali sama ikan ini. Sama halnya dengan hidup kita teman-teman. Ketika Tuhan merawat kita, memberikan kebenaran firman kepada kita, kita sudah dengar berulang-ulang. Apakah kita mau merenungkan firman itu siang dan malam? Apakah kita mau melakukan kebenaran firman itu di dalam hidup kita? Sehingga orang lain bisa melihat, wow, anak-anak mudanya GBI Hope ini benar-benar bawa hope, bawa pengharapan, ada kasih yang nyata. Saya rindu teman-teman, saya berdoa juga buat teman-teman di sini selalu berjuang ya. Go and sin no more. Firman itu yang jadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Thank you so much. Ya, kasih tepuk tangan untuk Ko Hartono. Waktunya singkat, kalau enggak Pastor Gilbert juga naik juga ini ya. Pastor Gilbert hamba Tuhan melayani di Gereja Kalam Kudus Makassar. Saya juga sangat diberkati. Nanti kita atur jadwal ya. Pastor Gilbert bisa melayani di kita ya. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Firman Tuhan selesai mengantar untuk 1 bulan ini. Kita mau belajar tentang bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sejati, hidup yang sungguh-sungguh merdeka, tidak terikat oleh apapun. Sebagai penutup, saya mau bilang begini, yang paling tahu kondisi kita adalah kita. Yang paling tahu seberapa beratnya perjuangan kita adalah kita. Orang gak tahu apa yang kita alami, betapa terikatnya kita, tapi kita yang mengalaminya dan memperjuangkannya. Jadi kelelahan yang paling terasa itu dirasakan oleh diri kita sendiri. Selama kita membiarkan diri kita terikat, selamanya kita akan merasakan kelelahan itu. Maka hari ini Tuhan menawarkan kemerdekaan kepada kita. Saya berdoa sebagai keluarga, setiap kita di Home Makassar, kita sama-sama berjuang untuk mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin. Jangan biarkan iblis belenggu kita dengan apapun. Tuhan juga sedih kalau melihat kita terikat. Tuhan selalu mau lepaskan, Tuhan selalu mau membebaskan kita. Maka saya berdoa semua kita hari ini boleh datang pada Tuhan, mengakui kelemahan dan keterikatan kita, dan izinkan Tuhan